Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Zalata Mulia dengan NIM 4212411008 dari kelas Mekatronika Malam A semester 2, Prodi Teknik Mekatronika, jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Batam. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang praktikum 5 mata kuliah pemrograman berbasis komputer, yang mana di praktikum 5 ini kita akan membuat sebuah percobaan membuat program GUI dengan memanfaatkan array yang nantinya bisa digunakan untuk menghitung sebuah nilai resistor yang dirangkai secara seri maupun paralel seperti pada modul ini. Tujuan dari praktikum 5 ini yaitu untuk memahami penggunaan array pada C#, menggunakan perulangan, pemakaian grafis, kegunaan grafis, dan dapat menggunakan grafis pada aplikasi visual C#. Nah, kemudian array yang akan kita manfaatkan pada program kali ini yaitu adalah sebuah solusi untuk mengoptimalkan penggunaan variabel. Jadi variabel yang ditulis terlalu banyak atau perulangan yang terlalu banyak bisa disederhanakan menggunakan array agar programnya menjadi lebih efisien. Berikut contoh dari program yang telah saya buat. Kita buka Visual Studio. Di sini saya sudah punya form 1, yang mana di form 1 ini saya memberi judul array karena memanfaatkan sebuah array atau perulangan, yang nanti di form 1 ini kita akan bisa memasukkan nilai resistor, ada 5 jumlah nilai resistor, kemudian bisa memilih rangkaian baik seri maupun paralel, dan ketika tombol hitung ini nanti diklik, maka hasil dari perhitungan resistor itu akan ditampilkan di bagian text box yang ini. Kita buka programnya. Nah, di bagian program, di sini kita menggunakan beberapa using system, using collection generic, component mode, using data, drawing, text, dan lain-lain. Ini fungsinya kita untuk mengimport sebuah library yang ada C# agar kita bisa menggunakan tombol, text box, maupun berbagai fungsi-fungsi lainnya yang disediakan oleh C#. Kemudian namespace praktikum 5 ini adalah judul dari formnya atau judul dari projectnya yang saya buat ini. Nah, di bagian public pertama di sini saya membuat sebuah array yang mana sistem Windows Form checkbox CB resistor, kemudian nanti checkboxnya itu ada 5. Maksudnya di sini adalah checkbox yang di sini. Nah, checkbox ini saya buat ada 5 dengan memanfaatkan perulangan atau array, yang mana dari kelima checkbox ini nanti akan mewakili masing-masing dari resistor yang akan aktif, resistor yang akan kita gunakan. Nah, mengapa di sini 5? Karena nilai resistor yang akan kita gunakan ada 5, seperti itu. Sama juga seperti ini, sistem Windows.form textbox, txt resistor, kemudian textboxnya ada 5. Nah, itu nanti di sini. Karena textboxnya ada 5, nanti kita akan memasukkan nilai resistornya sebanyak 5 nilai resistor. Nah, di sini ada public form 1 di mana kita menginisialisasikan berbagai macam checkbox kita dan textbox kita. Di sini dimulai perhitungan array itu dari 0 ya. Dari CB resistor 0 hingga CB resistor 4. Yang mana CB resistor 0 itu sama dengan checkbox 1, CB resistor 1 sama checkbox 2 sampai checkbox 5. Nah, di sini checkbox 1, 2 sampai checkbox 5. Begitu pula dengan txt resistor, yang mana perhitungan awalnya dari 0, jadi dimulai dari txt resistor 0 itu sama dengan textbox 1 sampai textbox 5. Nih, txt resistor 1, 2 sampai txt resistor 5.
Kemudian di sini saya membuat sebuah fungsi untuk menghitung R total pada rangkaian seri, yaitu menggunakan void rangkaian seri. Di sini digunakan sebuah data integer, kemudian R totalnya dalam kondisi awal belum diisi data yaitu masih 0. Kemudian saya menggunakan for. Nah, yang dimana for ini gunanya untuk membuat programnya lebih efisien agar tidak perlu menambah-nambah secara manual. Jadi for ini nanti akan membuat rangkaian atau perhitungan resistornya itu terhitung secara otomatis, dimana nilai awal I sama dengan 0, kemudian nanti berhenti program for ini ketika I itu di bawah 5, dan kemudian setiap masing-masing per program itu I-nya akan bertambah 1, atau di sini ditulis dengan I++. Nah, contohnya if CB resistor I check, jika CB resistornya I misalkan, di sini ada program try and catch. Try-nya yaitu R total dikonvert ke bilangan integer 32. Nah, jika CB resistornya itu nanti tidak ada, maka akan menjalankan program catch, yaitu R total sama dengan 0. Nah, begitu nanti di textbook 6, yang dimana di textbook 6 itu akan menampilkan resistansi totalnya. Textbook 6 itu adalah yang paling bagian hasil. Di situ akan menampilkan hasil dari perhitungan yang dilakukan oleh fungsi ini. Kemudian function yang kedua, saya juga membuat sebuah function untuk menghitung rangkaian paralel, di mana kurang lebih sama seperti rangkaian seri, yang membedakan hanya rumusnya saja. Di sini menggunakan integer, bilangan integer, kemudian double, R totalnya nanti berupa bilangan double agar dia bisa menampung bilangan berkoma. Kemudian for masih sama seperti tadi, data awal I sama dengan 0, I kurang dari 5, kemudian setiap banyaknya penjumlahan maka I-nya akan bertambah 1 gitu. Sampai sesuai array-nya tadi, kalau array-nya 5 maka di angka 5 dia stop. Nah, di sini di program if-nya di bagian try, nah di sini R total itu 1, kemudian per atau 1 dibagi, di sini ada program convert to double, artinya TXT resistor, nilai dari resistornya nanti akan dikonvert ke bilangan double, dari bilangan berkoma. Nah, yang mana nanti akan dilakukan pembagian 1 per nilai resistor itu nanti. Nah, jika tidak ada nilai resistornya, maka dia akan menjalankan program catch, yaitu R totalnya sama dengan 0. Nah, di sini R total itu sama dengan math round 1 per R total, 3, yang artinya di sini nanti hasil dari R total yang akan ditampilkan di sini di textbook yang ini, itu dia akan menghasilkan 3 angka di belakang koma. Kepresisiannya yaitu 3 angka di belakang koma. Nah, di sini textbook text sama dengan R total to string. Nah, yang artinya hasil dari penjumlahan rangkaian paralel nanti akan ditampilkan di sini di textbook 6. Nah, kemudian function yang terakhir yaitu private void button one click. Ketika button 1 diklik, maka akan menjalankan program yang ada di dalam ini. Button 1 yang mana? Button 1 yang ada tulisan hitung ini. Ketika tombol hitung ini ditekan, maka nanti akan menjalankan sebuah program ini. If jika radio button 1 check. Nah, jika radio button 1 yang mana itu adalah rangkaian seri itu diklik, nih rangkaian seri yang ini diklik buttonnya, maka dia akan menjalankan program rangkaian seri. Jika radio button 2 atau button rangkaian paralel yang ini, button rangkaian paralel diklik, maka dia akan menjalankan function yang ini, function perhitungan rangkaian paralel. Nah, else jika tidak ada yang dipilih, maka akan menampilkan pesan pilih jenis rangkaian terlebih dahulu, yaitu pesan peringatan, dan nanti ada tombol OK-nya, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya langsung kita jalankan programnya. Kita klik yang bagian atas ini. Nah, kita tunggu saja, masih loading. Nah, di sini misalkan nilai resistornya kita masukkan sesuai yang ada di modul. Sesuai yang ada di modul.
Nah, seperti ini. Kita masukkan nilai resistornya R1-nya 100. Kita masukkan nilai R1-nya 100, kemudian R2-nya 200, R3-nya 470, R4-nya 330, kemudian R5-nya 560. Kemudian kita centang seluruh textbox-nya, yang artinya seluruh resistor yang kita gunakan atau kita aktifkan. Kemudian kita pilih rangkaian seri, kita aktifkan button rangkaian seri, kemudian kita klik tombol hitung. Nah, maka hasilnya akan ditampilkan di textbox 6 ini, di paling bawah, yaitu 1660 ohm. Seperti itu. Nah, bagaimana jika rangkaian paralel? Kita klik hitung. Nah, maka hasilnya 45,571 ohm, yang mana sesuai program tadi yaitu akan menghasilkan 3 angka di belakang koma. Nah, bagaimana jika hanya 3 resistor? Nah, maka ini adalah hasilnya 104,016. Jika rangkaian seri, nah, yaitu 1360. Bagaimana jika tidak ada resistor yang digunakan? Maka hasilnya adalah 0. Seperti itu. Kita akan membahas praktikum 5 yang bagian 3, yaitu kita akan membuat sebuah aplikasi sederhana untuk menggambar objek 2D pada sebuah panel yang diletakkan pada form. Jadi, nanti kita akan membuat sebuah form yang diberi judul grafik, yang mana di bagian panel ini nanti bisa kita gambar sebuah objek 2D. Nah, langsung saja kita buka Visual Studio Code. Sini sudah saya siapkan formnya. Nah, di sini nanti textbox yang XY ini berfungsi untuk mengatur ketebalan dari pen untuk kita menggambar garis. Nah, garis ini X1 dan Y1 adalah titik awal sebuah garis yang berwarna hijau. X2 dan Y2 titik akhir nanti sebuah garis yang berwarna hijau. Tombol garis ini untuk membuat gambar garis otomatis. Kemudian yang bagian persegi ini, X dan Y-nya itu nanti adalah titik di mana perseginya akan tergambar. Kemudian width-nya ini adalah lebar persegi, dan height ini adalah tinggi dari perseginya. Dan tombol gambar persegi berfungsi untuk menggambar persegi secara otomatis. Kemudian reset panel gunanya untuk merefresh panel ini, yaitu untuk menghapus seluruh objek yang telah kita gambar. Nah, tebal garis di sini yaitu berfungsi untuk mengatur ketebalan dari garis yang kita gambar di kolom ini. Nah, langsung kita pergi ke programnya di form 1 di sini. Seperti biasa kita menggunakan using system, using collection, using system drawing, text. Nah, di sini yang membedakan adalah using system drawing, yaitu kita mengimport sebuah library drawing dari bahasa C# agar kita bisa menggunakan fungsi drawing pada panel kita nantinya. Nah, di sini sudah saya berikan nama praktikum 5 bagian 2 ya. Nah, seperti pada program tadi, di bagian public partial class ini, form 1 ini berisi sebuah public form 1 tempat kita menginisialisasi komponennya. Seperti private grafik, kita membuat grafik tersendiri yaitu obj grafik. Kemudian boolean solventnya yaitu false, yang mana nanti berfungsi saat kita melakukan penggambaran. Ketika mouse-nya digeser atau diletakkan di panel, dia akan menggambar, dan ketika mouse-nya dilepas maka proses menggambarnya akan selesai. Kemudian di sini ada sebuah metode atau fungsi ya, private void form 1 load. Nah, yang mana form 1 ini adalah ini ya, keseluruhan ini adalah form 1. Ketika form satunya itu load atau loading ya, memuat, maka obj grafik tadi panel 1 yang ini. Nah, panel 1 yang ini kita beri nama variabelnya obj grafik. Dia akan create grafik, akan membuat sebuah grafik. Kemudian fungsi kedua, metode kedua, private void panel 1 mouse down ya. Ketika di panel 1 ini nanti mouse-nya kita melakukan kita menggambar ya di sini menggunakan mouse kita, maka di sini program yang digunakan adalah if jika button sama dengan mouse button left ditekan kiri ya, bagian mouse kiri kita ditekan, maka solvent sama dengan true, maka ini akan menggambar. Nah, kemudian fungsi selanjutnya panel 1 mouse move. Nah, di sini jika
di bagian panel 1 ini nanti mouse-nya digerakkan ya, di bagian panel 1 ini akan menjalankan sebuah program if jika ada try and catch. Try OBJ grafik itu akan fill ellipse, akan mengisi sebuah ellipse atau oval pada panel itu nanti berupa solid brush ya, jenis penanya dengan warna merah. Kemudian di bagian koordinat X, Y yang nanti akan dikonvert ke bilangan integer 16 ya pada textbox 1 dan textbox 2. Textbox 1 dan textbox 2 nya itu yang ini textbox 1 dan kemudian textbox 2, gunanya untuk mengatur tebal garis gitu, tebal garis warna merah yang untuk digambar di panel nanti. Nah, catch itu bagaimana jika textbox 1 dan atau textbox 2 nya itu berisi 0. Nih, bagaimana jika textbox 1 dan textbox 2 nya itu berisi 0. Nah, maka itu nanti tidak akan ada solid brush atau pen yang bisa kita gambarkan karena ketebalannya tidak ada. Selanjutnya fungsi yang kedua yaitu panel 1 mouse up. Ketika mouse-nya diangkat dari panel 1 ini, maka solid pen-nya false, yaitu tidak ada penggambaran, tidak bisa menggambar. Fungsi selanjutnya button 3 klik, maka panel 1-nya akan terrefresh. Yang mana button 3? Button 3 adalah yang ini, reset panel. Tombol reset panel ini kita beri nama sebagai button 3. Ya, di sini di bagian properties kita beri nama button 3. Yang mana ketika button 3 ini panel 1 yang ini akan terrefresh, gambarnya akan hilang semua seperti itu. Selanjutnya, fungsi selanjutnya button 1 klik. Ketika button 1 diklik, maka akan menjalankan program try. Yang mana di try itu OBJ graphic draw line akan menggambar sebuah garis. Ya, yang mana button 1? Button 1 adalah yang ini, yang bertuliskan gambar garis. Inilah button 1. Ketika tombol gambar garis ini diklik, maka yang terjadi adalah OBJ graphic draw line akan tergambar sebuah garis yang mana jenisnya adalah pen, jenis garisnya penanya adalah pen, kemudian colornya berwarna green yang nanti terkonvert ke bilangan integer 16 pada textbox 11, kemudian integer 16 juga pada textbox 3, textbox 4, textbox 6, kemudian textbox 5. Nah, itu yaitu di sini textbox 5, 6, 11 dan juga satu lagi textbox 4 ya, 4, 5, 6, 11 seperti itu. Yang mana X1 nya ini nanti, X1 dan Y1 nya ini nanti akan menentukan posisi awal garis, X2 dan Y2 nya yaitu titik akhir garis, seperti koordinat titik akhir garis. Nah, pada panel ini garis X itu dan Y di 0,1, 0,0 dimulai dari sini. Di sini 0,0 dan ini adalah sumbu X dan ke bawah ini adalah sumbu Y, seperti itu. Semakin tinggi nilai Y, maka garisnya akan semakin ke bawah, semakin tinggi nilai X, garisnya akan semakin ke kanan. Nah, catch apabila tidak ada teks-teks tadi yang diisi, textbox tadi tidak terisi, maka catch tidak akan menjalankan program apapun. Kemudian private void yang terakhir yaitu button 2 klik. Button 2 itu dimana nanti programnya adalah OBJ graphic draw rectangle. Yang mana button 2? Button 2 adalah yang ini, tombol yang bertuliskan gambar persegi, yang mana ketika tombol itu tekan maka akan terjalankan sebuah program OBJ grafik yaitu draw rectangle, menggambar sebuah rectangle. Rectangle itu apa? Persegi dengan jenisnya pen, colornya warna dark orange atau orange gelap, kemudian float atau dia itu angkanya bisa berkoma yang nanti diisikan pada teks 11, teks box 7, teks box 8, teks box 9 dan teks box 10. Nah, yang ini di sini 9, 8, 7 dan 10. Untuk kita masukkan titik koordinat perseginya di mana, letak perseginya di mana, kemudian lebar persegi dan tinggi perseginya. Langsung saja kita contohkan dengan menjalankan programnya. Nah, di sini programnya sudah saya jalankan. Kita lihat modulnya di sini. Kita akan membuat sebuah gambar seperti yang ada pada modul. Nah, sesuai yang ada pada modul, di sini X-nya kita isi dengan angka 5, Y-nya kita isi dengan angka 5. X5 dan Y5 itu nanti berfungsi untuk mengatur ketebalan garis yang ini, yang tulisan MK warna merah. Kemudian X1 kita isi 5, Y1 isi 5,
yaitu titik awal garis warna hijau ini ya. Titik awalnya nanti di 5,5, X2 nya 100, kemudian Y2 nya 100, itu titik akhir di sini, titik akhir garis warna hijau, yaitu 100,100. Kemudian untuk persegi kita isi X nya 5, Y nya 5, yang mana perseginya nanti akan muncul di koordinat 5,5 dengan lebarnya itu 20, 50, dan tingginya 50. Nah, tebal garisnya itu adalah 5. Tebal garis ini berfungsi untuk apa? Mengatur garis yang warna hijau ini. Jadi ketebalan garis warna hijau ini ditentukan di tebal garis yang bawah ini. Langsung kita klik gambar garis. Nah, maka dia akan tergambar sama seperti yang ada di modul. Titik awalnya 5,5 berakhir di 100,100. Bagaimana jika kita menggambar tulisan MK yang berwarna merah? Ini seperti ini, M, kemudian kita gambar K. Nah, bagaimana jika X-nya ini kita tambah jadi 100, kemudian Y-nya kita tambah 100, maka tulisannya akan semakin tebal. Tuh, seperti itu. Nah, kita tes yang persegi. Yang persegi kan titik awalnya X 5, Y 5 berarti 5,5 kan. Kemudian lebarnya 10, tinggi 10, kita coba lebarnya 50, tingginya 10, kita coba ya. Nah, di sini letak koordinat perseginya yaitu 5,5 di sini. Nah, kemudian di sini lebarnya 10 dan tingginya 10. Nah, kita tes untuk yang garis warna hijau. Bagaimana jika kita reset ya panelnya? Reset panel berfungsi untuk merefresh semuanya, menghilangkan semua gambar. Nah, seperti itu. Kita ubah di sini garisnya. Kita ingin mulai start dari titik awal 100,100 dan titik akhir kita ingin berakhir di 200,200. Maka seperti ini garisnya. Start di 100,100, berakhir di 200,200. Bagaimana jika kita ingin berakhir di 300? Nah, maka dia akan semakin panjang ke bawah karena Y itu dari atas ke bawah, X dari kiri ke kanan. Nah, maka koordinat terakhir adalah 200,300. Di sini 200, nah 200X, dan di sini 300Y. Bagaimana jika X-nya kita tambah juga menjadi 400 misalkan? Nah, maka dia akan semakin ke kanan, yang mana X-nya di sini 400, Y-nya di sini tetap 300 sejajar dengan garis sebelumnya. Nah, persegi misalkan kita ingin mulai dari koordinat misalkan 70, Y-nya 70, maka nah dia akan tergambar seperti ini, X-nya 70, Y-nya 70. Bagaimana jika Y-nya 100 seperti itu? Nah, maka dia akan semakin turun ke bawah. Bagaimana jika Y-nya 200? Nah, dia akan semakin turun ke bawah. Bagaimana jika X-nya 200? Dia akan semakin ke kanan. Nah, seperti itu, semakin ke kanan. Nah, kita uji lagi tebal garisnya. Bagaimana jika kita ingin garis yang lebih tebal, yaitu X 300. Maka saat kita menggambar, garisnya akan semakin tebal hingga tertutup seluruh panel ini, seperti itu. Nah, begitu pula dengan ini. Bagaimana jika kita tebalkan menjadi 50 misalnya? Maka, nah, garis warna hijaunya akan semakin tebal. Seperti itu. Bagaimana jika 500? Nah, maka akan semakin tebal. Seperti itu. Selanjutnya, saya akan membahas praktikum 5 bagian 3, yaitu pada percobaan ini akan membuat sebuah aplikasi sederhana yang memanfaatkan array untuk menampung data random, kemudian menampilkan data tersebut ke panel, sehingga akan terlihat seperti menggambarkan sebuah data pada grafik. Nah, kita akan membuat nanti tampilannya seperti ini. Kita masuk ke Visual Studio Code. Nah, di sini sudah saya buat ya tampilan seperti ini. Nanti tombol data baru ini berfungsi untuk menampilkan data. Ketika diklik akan tertampilkan data baru di bagian teks ini. Kemudian grafik nanti untuk menampilkan grafiknya. Seperti itu. Nah, di bagian form 1 di sini kita bedah programnya. Kita menggunakan sama seperti tadi using untuk mengimport library dari Csub, ada using drawing juga, ada teks dan sebagainya. Kemudian di public ini nanti private grafik kita beri nama obj grafik ya. Label ini untuk array, datanya nanti labelnya ada 5 karena jumlah datanya ada 5, di mana data 0 sama dengan label 1 sampai data 4 sama dengan itu adalah label 5. Nih, data 1 sampai data 5 kita kasih label 0 sampai label, yaitu kita kasih label 1 sampai label 5. Nah, kemudian private void, button 1 klik. Ketika button 1 itu diklik, nah yang mana button 1 yaitu ini, data baru. Ketika button 1 diklik,
Nah, yang mana I nilai awal I 0, kemudian I jangan sampai lebih dari 5, dan akan bertambah plus I-nya plus bertambah 1 ya. Nanti datanya itu data randomnya akan bertambah terus, rentangnya dari 0 sampai 300. Kemudian button 2 diklik, fungsi yang terakhir ya. Button 2 yang mana ini? Tombol grafik. Ketika tombol button 2 itu diklik, tombol grafik diklik, maka akan menampilkan seperti ini ya. Dengan I nilai awalnya 100, kemudian I tidak akan lebih dari 850, dan I ditambah sama dengan 150, penambahnya 150 seperti itu. Nah, kemudian di sini jarak antar titiknya nanti adalah 150. Nah, yang mana di OBJ grafik akan diisi dengan ellipse ya, fill ellipse ya. Ellipse itu adalah oval dengan solid brush, tipe penanya solid brush dengan colornya red, dimana ini rumusnya ya, karena ini grafiknya memanfaatkan sumbu X dan Y. Nah, nanti di sini di inverse ya, I dikurang 100, 300, convert to integer data, dimana I dikurang 100 per 150 dot text, 10,10. Di situ adalah rumus untuk menginverse ini, yang harusnya 0 itu di atas 300 di bawah, diinverse menjadi 0-nya di bawah, 300 di atas, agar enak ketika pembacaan grafik. Nah, langsung saja kita jalankan programnya. Di sini sudah saya jalankan. Misalkan saya klik data baru. Nah, tampil nih data 1 147 sampai data 5 247. Saya klik grafik. Nah, maka dia akan tampil 3 titik. Yang mana titik 147 itu di sini. Nah, yang paling tinggi itu yaitu titik 5 ya, data 5 di sini 247. Mengapa data 3 dan 4 tidak ditampilkan? Karena sesuai programnya tadi ya, yang dia itu dimulai dari 100 nih, I sama dengan 100 seperti itu. Jadi yang di bawah 100 kemungkinan tidak bisa ditampilkan. Kita klik lagi data baru. Nah, maka akan tampil lagi data random yang baru. Kita klik grafiknya, nah akan tampil seperti ini. Data 1 ini, titik ini di paling kiri itu data 1, data 2, data 3, data 4, dan paling kanan ini adalah data 5-nya. Seperti itu. Nah, di data 1 ini 183, data 2 ini 73, makanya dia paling rendah kan. Dan data yang paling tinggi ini adalah data 3, yaitu 243. Kita klik data baru, akan tampil data random lagi. Nah, seperti ini. Data baru, data random lagi, klik grafik seperti ini. Nah, itulah fungsinya dari program ini, yaitu untuk menampilkan sebuah data-data random berbentuk sebuah grafik. Nah, sekian praktikum 5 ini dari saya. Apabila ada kesalahan kata, kesalahan teknis maupun salah ucap, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.